kita cari some tea ya, sambil ngeteh. Sandi, tadi Sandi mengatakan bahwa ya walaupun idealnya kita kan hidup seimbang ya, tapi harus misalnya mengelola diri, mengelola waktu, dan Sandi sendiri merasa masih belum sempurna dalam melakukannya. Tapi a typical day atau kegiatan Sandy itu sendiri itu seperti apa sih sehingga bisa memenuhi semua apa yang menjadi ketertarikan Sandy terhadap hidup? Mengalir aja sih, Mbak Desi. Nggak pernah ada like light bulb moment atau grand design ini harus gini gini gini. Saya punya regimen yang sangat rutin. Pagi bangun jam berapa olahraga, Bangun jam berapa biasanya? bangun jam 4.30 biasanya sholat, terus aja saya ada baby. Oh Baru iya. punya baby kan, Ya, jadi selamat ya. Jadi belajar lagi gitu karena nah, itu kesibukan yang ditambah lagi ya. ya jadi ngurusin bayi sampai jam 5 jam 6, terus ke Senayan sini saya lari, berenang, sepedahan, terus setelah itu mulai kegiatan biasanya dan Baru ngantor. ngantor ya setelah itu. Habis itu ya jam 6 sih udah di rumah lagi. Udah capek. Nah, Baterainya masih di recharge. Nah, tapi di samping itu juga ada kegiatan training untuk maraton, triathlon, dan apalagi ya macam-macam kegiatan yang Sandi ikuti. Nah, ini kalau dilihat dari segi motivasi, ya selalu mengejar target yang bergerak tadi kita sebut ya. Setiap orang harus memiliki target dan tidak boleh puas setelah target itu dicapai. Nah, apakah Sandy merasa bahwa ini itu selalu dilakukan dan pada tahap kapan merasa bahwa wah ini harus menciptakan target yang baru? Karena tadi selalu kita punya konsep go with the flow, mengalir aja, bahwa itu akan datang sendiri secara alamiah gitu. Misalnya sama seperti kegiatan berlari, kita kan mulainya nggak bisa langsung 42 kilo. Mulainya 1-2 kilo, terus 3 kilo, terus jadi 5 kilo. Nah, kita tuh jangan pernah underestimate kemampuan mind kita, kemampuan otak kita, dan kemampuan badan kita untuk menceritakan sesuatu kepada kita. Otak kita akan memprogram bahwa tujuan kita ini sekarang sudah bisa dicapai, mari buat tujuan yang baru. Badan kita juga begitu. Begitu kita udah biasa lari 5 kilo, dia bilang, ayo Sandi, sekarang bersiap-siap untuk lari 7 kilo. Sama juga dengan kehidupan kita. Kalau kita dengarkan badan kita, dengarkan sekeliling kita, dengarkan masukan kita, dan tidak terlalu pre-program dengan tujuan-tujuan yang ambisius itu, saya rasa kita akan tentunya memiliki kemampuan untuk menjadwalkan atau men-set goal-goal tersebut. Jadi harus dalam juga ya pembicaraannya. Pagi-pagi gini dalam. Harus memecut diri sendiri. Selalu. Harus memecut, dan kadang-kadang males, saya juga akuin gitu, bangun pagi, aduh enak banget nih kalau tidur lagi nih. Gimana kalau terus abis, misalnya kayak sekarang abis minum teh sama Mbak Desi, enak banget nih kalau nggak usah ke kantor, pulang-pulang ke rumah mainan bayi. Tapi harus mecut dirinya sendiri, ayo, bahwa masih banyak yang kita bisa kerjakan, dan kalau kita nggak memenuhi target ini kita menyia-nyiakan kesempatan. Tapi pecutnya itu apa kalau dari diri Sandi? Apakah karena mungkin ada ya pre-programming dari kecil, mungkin dikatakan oleh orang tua harus selalu memperbaiki diri dan lain sebagainya, itu dari mana datang pecutan itu? Karena gini, lebih enak ya tidur lagi lah, ekstra setengah jam lagi, 1 jam lagi. Ada kombinasi. Satu adalah kombinasi motivasi itu. Nomor 2 adalah guilt trip. Pasti kan punya merasa bersalah. Kalau misalnya ada waktu yang terbuang itu, saya merasa bersalah. Aduh, mestinya kan saya bisa melakukan sesuatu gitu. Kenapa merasa bersalah? Merasa bersalah bahwa kita menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan sama kita. Misalnya ada kesempatan untuk menciptakan suatu, sebut saja bisnis gitu. Bisnis dengan tentunya kita bekerja lebih keras, ketemu orang, dan mengejar target tersebut. Tapi kita
tidak mengejar target tersebut. Saya rasa itu merupakan suatu hal yang sangat-sangat mubazir gitu. Nah, guilt trip-nya itu yang saya nggak mau merasakan kembali gitu loh. Sama seperti kalau kita habis makan steak yang berlemak atau apa, aduh ini pasti nanti naik 2 kilo, kita harus punya perasaan bersalah dan harus exercise lebih banyak gitu. Tapi Jadi Sandi dari dulu, dari kecil selalu memiliki perasaan bersalah itu kan? Ya karena banyak orang yang mungkin tidak memiliki perasaan bersalah. Constantly. Kalau saya kalau misalnya dapat nilai jelek itu saya selalu yang pertama saya blame itu nggak pernah orang lain. Selalu saya blame diri sendiri. Saya bilang saya nggak kurang kerja, kurang keras. Misalnya kalau sekarang ada beberapa tugas atau tujuan yang tidak tercapai, orang pertama yang saya selalu lihat adalah satu, ikhtiar saya udah maksimal belum. Kalau belum maksimal saya ada guilt trip itu sendiri, ada perasaan bersalah itu. Terus kedua saya bilang kalau misalnya ikhtiarnya sudah maksimum, ya udah memang belum kodratnya. Itu yang memberikan self reflection kembali gitu. Jadi turning pointnya di situ dan cycle-nya berulang kembali. Oke, merasa bersalah, tidak melakukan, tidak mencoba, tidak mengembangkan potensi, tapi apakah berkaitan dengan takut kegagalan? Gini ya, kalau gagal itu merupakan sesuatu yang niscaya dalam kehidupan kita. Saya dulunya takut gagal, tapi sekarang saya melihat bahwa gagal itu adalah fungsi daripada suatu perjuangan. Jadi gagal itu adalah merupakan anak tangga menuju kesuksesan. Sekarang rasa takut gagal itu udah hilang. Jadi resiko itu mesti kita ambil. Tapi rasa bersalahnya masih ada. Masih ada guilt trip-nya.